Saya ingin memperkenalkan Taiwan sebagai tempat misi bukan hal baru, karena sejak dulu para misionaris dari negara-negara barat terutama dan Amerika juga sudah mengawali misi di Taiwan. Taiwan negara yang sangat kecil, berpenduduk sekitar 23 juta, mayoritas beragama Buddha. Misi CM sendiri di Taiwan memang sudah lama, tetapi kami dari Provinsi Indonesia baru bergabung sekitar 15 tahun lalu. Diawali oleh Romo Anton de Brito, beliau kebetulan sudah meninggal, namun kami mengikuti jejaknya. Sekarang ada 4 orang dan 1 orang di Cina Daratan. Pekerjaan yang menarik karena harus belajar bahasa Cina. Yang kedua, soal budaya. Kami juga berusaha menyesuaikan diri. Lalu kami juga bekerja di paroki-paroki dan juga persekolahan. Tantangan misi di Taiwan bagi para misionaris baru ialah soal bahasa. Mempelajari bahasa Cina memang sangat sulit. Lalu yang kedua itu soal budaya. Tentu budaya baru lain dengan budaya tradisional. Budaya baru terutama ialah budaya industrialisasi dan komersialisasi, hedonisme. Nah, ini yang juga menjadi tantangan baru bagi kami untuk menghadirkan gereja di Taiwan. Pada umumnya orang Taiwan itu terkesan sangat sibuk karena hidup dengan industrialisasi, negara-negara industri, sehingga semuanya itu ukurannya ialah target. Nah, sehingga orang memang menjadi sangat sibuk. Anak-anak belajar dari pagi sampai malam. Orang tua berangkat kerja dari pagi sampai malam juga. Mereka hanya ketemu pada malam hari, itu pun sangat terbatas. Nah, ini juga tantangan sendiri bagi kami untuk merangkul mereka tetap mencintai gereja dan mencintai Tuhan. Kekasan gereja Taiwan yang pertama itu memang di kota masih banyak umat lah, boleh dikatakan begitu. Tetapi yang di desa itu pada umumnya karena mereka urbanisasi, jadi pergi ke kota, orang mudanya habis, sehingga orang kebanyakan yang di desa-desa itu tinggal orang tua dan beberapa anak kecil yang orang tuanya bekerja di kota, lalu anak-anaknya ikut dengan kakek neneknya. Harapan saya pribadi ialah bagaimana kita bisa merangkul mereka, bagaimana mereka bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup mereka. Namun karena hidup mereka itu selalu sibuk, maka hampir boleh dikatakan agama itu tidak penting. Artinya agama itu soal lain lah nanti gitu. Namun mereka bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka sangat menghormati imam. Mereka sangat menghormati suster. Mereka suka juga kegiatan-kegiatan yang bersifat menggembirakan, misalnya perayaan Natal. Nah, itu meskipun mereka bukan Katolik, tetapi mereka sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
event menjelang Natal misalnya begitu. Dan juga mereka patut diacungi jempol, ialah mereka suka juga membantu, misalnya mengumpulkan dana untuk orang-orang miskin. Mereka suka itu. Misi CM di Taiwan itu misi internasional, dan kami dari Indonesia itu bergabung dengan misi Cina ini, tentu dari berbagai negara. Khususnya untuk CM memang merupakan provinsi yang paling internasional di antara provinsi-provinsi CM yang ada di dunia. Nah, dari Indonesia sendiri ada 5 orang, dari Polandia ada 2 orang, dari Irlandia ada 1 orang, dari Belanda ada 3 orang, dari Amerika ada beberapa termasuk para pionir, lalu dari Vietnam ada 1, dan dari Filipina ada 1, dan ditambah dari Korea Selatan ada 1. Tentu akan ada lagi misionaris dari negara-negara lain dan yang mau bergabung. Taiwan berpenduduk 23 juta dan kita mempunyai 7 keuskupan, dan semua uskup orang lokal, artinya itu orang Taiwan atau orang yang lahir di Cina lalu menjadi uskup di Taiwan. Tentu romo-romo lokal juga lumayan banyak, panggilan juga ada meskipun tidak banyak, sehingga para romonya datang dari berbagai negara termasuk kami. Sebetulnya bukan hanya kami dari CM yang pergi ke misi, tetapi juga dari berbagai kongregasi, baik suster, bruder maupun imam. Dari SWD itu jumlahnya saya kira paling banyak. Lalu yang kedua itu SCY yang baru bergabung, ada juga SX Xaverian, lalu ada Yesuit, dan mungkin masih ada kongregasi para suster yang datang dari Flores. Mungkin lebih dari berapa ya, 15 orang.